Oke, halo kawan-kawan semua, kembali lagi bersama saya di channel Investor Logis. Kali ini saya akan coba membagikan tentang saham-saham yang membagikan dividen paling besar di tahun 2023. Nah, siapa-siapa aja itu, mari kita langsung tengok aja ya. IHSG kita di closing hari Jumat di 7.241. Nah, sekarang kita lihat siapa saja saham-saham yang membagikan paling besar di IHSG. 5 saham yang membagikan paling besar ya. Kita lihat. Kita bisa pakai fitur screener Stockbit. Kemudian kita tinggal klik preset screener, kemudian kita pilih dividen, kemudian kita pilih highest dividend yield. Enaknya kalau kita berharap keuntungan dari dividen ini, kita tidak melukai siapapun sebetulnya dalam segi sudut pandang investasi. Karena kalau kita dari capital gain kan, kalau kita untung, pasti ada yang rugi. Kalau kita rugi, pasti ada yang untung. Itu skemanya. Tapi kalau kalian untung dari dividen, kita untung sama-sama. Karena yang kasih uangnya, keuntungan kita itu adalah murni dan bersih dari laba bersih perusahaan. Nah, ini kita bisa lihat, inilah perusahaan-perusahaan yang membagikan dividen paling besar. Nah, dinilai dari persentase dividen yield-nya. Yang pertama kali kita lihat ada SCPI, tapi SCPI ini tidak diperdagangkan lagi di bursa saham karena sudah di-suspend. Jadi kita anggap nggak ada ya. Jadi yang peringkat pertama itu adalah PTBA, yang kedua ITMG, yang ketiga PUDP, yang keempat UNTR, yang kelima MBAP. Tetapi PUDP ini kalau kalian lihat track recordnya, mereka ini palsu ya. Jadi dividennya itu tiba-tiba besar di 2023. Jadi kita nggak bisa nilai bahwasanya itu berkelanjutan di masa depan. Karena kalau kita lihat ini dari 2009 sampai 2020 kecil, kemudian ada beberapa tahun yang mereka eh, tidak bagi dividen ya. Nah, jadi saya nilai ini kurang konsisten untuk membagikan dividen. Jadi ini saya hapus juga dari list. Jadi saya anggap peringkat pertama adalah PTBA, kedua ITMG, ketiga UNTR, keempat MBAP, kelima ADRO. Nah, dari kelima saham ini mereka ini semua rutin membagikan dividen. Jadi kita catat dulu ya. Kalian juga bisa mencatat supaya kalian ingat 5 saham yang membagikan dividen paling besar tahun 2023. 1. PTBA, 2. ITMG, 3. UNTR, 4. MBAP, 5. ADRO. Nah, kalau kita lihat secara cash-nya, berapa dividen yang mereka bagikan. Kita lihat, kita ke PTBA, kita lihat berapa dividen yang mereka bagikan di tahun 2023 ini. Nah, ini 23 Juni 2023 cum date-nya, cairnya di tanggal 14 Juli 2023. Mereka bagikan dividen 1094. Jadi ini dividen mereka tertinggi sepanjang sejarah ya, 1094. Itu pun juga karena harga batu bara tembus harga tertinggi sepanjang sejarah di tahun 2022 ya, dimulai September sampai Desember. Jadi itu memantik juga laba bersihnya jadi meningkat luar biasa. Kalau kalian lihat seluruh perusahaan batu bara, laba bersih tahun buku 2022 itu tinggi sekali kawan-kawan. Jadi kan ini dividen yang dibagikan tahun 2023 ini atas dasar laba bersih tahun 2022 gitu. Nah, nanti tahun 2024 kalau mereka bagi dividen itu atas laba bersih tahun 2023 gitu. Oke, kita catat dulu 1094 ya, 0,05-nya ini kita anggap
1094. ITMG, lihat ITMG, dividen yang mereka bagikan tahun 2023 adalah, nah ITMG ini 2 kali bagikan dividen tiap tahun, jadi kalian tahun 2023 dapat 2 kali dividen nih. Nah besar sekali ya. Di bulan April 2023 6.416 ditambah di bulan September 2.660. Nah, maka kalau kalian koleksi ITMG dari awal tahun, kalian dapat dividen sebesar 9.076. UNTR kalau UNTR kita lihat, nah mereka juga tiap tahun bagi 2 kali dividen dalam setahun. Di bulan April 2023 dividennya 6.185 ditambah Oktober 701. Totalnya 6.886. Sekarang MBAP. Mitra Bara Adi Perdana Tbk. Nah, mereka juga MBAP ini bagi 2 kali dividen dalam setahun. Yang pertama di 2023 di bulan Juni, yang kedua di November. Di bulan Juni 963 ditambah 245. Totalnya 1.208. 1.208. Sekarang Adro. Kita lihat dividen yang dibagikan Adro. Nah, Adro ini juga 2 kali membagikan dividen dalam setahun. Di tahun 2023, jadi kita lihat tanggal cairnya aja kawan-kawan ya kalau Adro ini, karena dia di ujung dia bagikan dividen interimnya. Nah, jadi misalnya ini, dia cum date-nya 30 Desember 2022, tapi kan cairnya di Januari 2023. Jadi tercatat cairnya itu, tanggal cairnya itu kita kayak hitung aja ya. Jadi di tahun 2023 mereka bagikan dividen ini. Di Januari 2023 cair ini 13 Januari dan 6 Juni 2023. Berarti ini yang kita total ya. Nah, ini sudah dihitung dividen yang cair tahun 2024. Nanti sekali lagi dia bagi dividen di 2024 mungkin di bulan Juni ya. Jadi di 2023 cairnya adalah 240 tambah 251. Ini kita anggap udah 1 poin ya komanya ini ya. Berarti 241 tambah 251. 492. Nah, jadi kita catat dulu ini ITMG 2 kali bagi dividen dalam 1 tahun. Nah, UNTR juga, MBAP juga, Adro juga, cuman PTBA sekali ya. PTBA 1 kali bagi dividen dalam 1 tahun. Nah, jadi kalau kita lihat di sini dari sisi rupiahnya, memang yang paling besar adalah ITMG ya 9.076. Tapi kalau kita bandingkan sama harga sahamnya juga, itu dividen yield-nya masih kalah sama PTBA. Nah, jadi kalau kalian adalah seorang mau jadi dividen value investor,
pasti kalian akan memiliki salah satu saham dari yang kelima ini. Kenapa? Karena yang kelima ini bukan tahun ini saja, bukan tahun 2023 saja mereka bagi dividen dan besar gitu. Di tahun-tahun sebelumnya juga. Jadi kita koleksi antara salah satu dari kelima saham ini, maka kita memang sejatinya adalah dividen value investor. Begitu kawan-kawan. Nah, kalau kita bandingkan dividennya dengan harga terakhir kali sahamnya, coba kita hitung ya. Misalnya PTBA. PTBA harganya ditutup perdagangan hari Jumat tanggal 12 Januari 2024 adalah 2.640. 2.640. Hitungan berapa yield jika dibandingkan dengan harga saham terakhir. Nah, kalau dividennya 1094, harga sahamnya 2.640, berapa dividen yield yang kita terima? Maka cara menghitungnya kalian tinggal buat saja seperti ini. 1094 dikali 100, kemudian dibagikan harga sahamnya terakhir, 2.640. Maka dividen yield-nya adalah 41,4%. Tinggi sekali ya. 1,4%. Kalau ITMG 26.950. 26.950. Berarti dividen yield-nya adalah dividennya 9.076 ya, ini ya. Kalian hitung 9.076 dikali 100 dibagi harga sahamnya 26.950. Maka dividen yield-nya adalah 33,6%. Kalau kalian investasi dimanapun, baik emas, deposito, bunga bank, apalagi ya obligasi, reksadana, saya kira nggak ada yang sebesar dividen kelima saham ini ya. Jadi memang begitulah nikmatnya kalau kita berhasil membeli wonderful company, apalagi di harga murahnya, dan saham yang kita beli itu rutin bagikan dividen, apalagi 2 kali dalam setahun. Sekalipun nggak masalah kayak PTBA, tapi kan sekali bagi langsung besar kali, dia yang paling besar. UNTR 6.886 dikali 100 dibagi harga sahamnya terakhir, berapa UT? 23.900. 23.900. Berarti dibagi 23.900. Maka dividen yield-nya adalah 28,8%. MBAP 1.208. 1.208 dikali 100 dibagi harga sahamnya terakhir. MBAP 4.300. Berarti dibagi 4.300. 28,09% ya. 28% aja kita buat. Yang kelima adalah ADRO 492. 492 dikali 100 di sahamnya terakhir ADRO 2.480. Nah, ADRO ini juga baru bagi dividen ya, yang 2024. Saya dapat juga ini dividennya karena saya beli ADRO juga. Berapa tadi? 2.480. Bagi 2.480. Nah, maka dividen yield-nya sekitar 19,83% atau 19,8%. Nah, jadi terlihat jelas di sini bahwasannya
Dari kelima saham yang membagikan dividen terbesar ini, PTBA adalah juaranya dengan tingkat pembagian dividen yield paling besar jika harga sahamnya hari ini diukur dengan dividen yang dibagikan di tahun 2023. PTBA di peringkat pertama, ITMG, UNTR, BAP, kemudian Adro. Oke, itu saja dulu kawan-kawan untuk di video kali ini. Supaya kalian tahu dulu mana kira-kira saham-saham yang cocok kita masuki kalau kita adalah mau menjadi seorang dividend value investor. Ya, pilihannya mungkin hanya kelima ini aja menurut saya, karena yang jelas dan besar dan rutin yang kelima ini menurut saya, dan punya track record sejarah yang baik dalam pembagian dividen. Tetapi kalau kita menyebutkan dividen value investor, maka kita harus menghitung dari sisi kacamata value investing juga. Nah, untuk video selanjutnya kita akan coba bedah dan bandingkan kelima saham ini mana yang lebih murah di antaranya dan yang masih cocok untuk kita masuk gitu, masih ada kesempatan. Karena memang kalau IHSG-nya tinggi pasti saham komoditas biasanya naik juga gitu sama saham perbankan. Karena indeks yang besar-besar itu di batubara sama perbankan, market capital yang besar-besar itu. Oke kawan-kawan, itu saja yang bisa saya sampaikan. Semoga video ini bermanfaat dan terima kasih. Jangan lupa klik like, komen, dan subscribe ya. Thank you. Halo kawan-kawan semua, untuk kamu yang belum mengetahui tentang investasi saham sama sekali, alias dari nol, tetapi ingin menjadi tahu dan membutuhkan bimbingan pengetahuan, di sini saya sudah menuliskan e-book yang dapat membantu kamu untuk memahami tentang investasi saham dan langsung praktek menjadi investor saham. Untuk kalian yang berminat, silakan hubungi WhatsApp di bawah ini ya. Untuk kamu yang sudah paham tentang dasar-dasar investasi saham, tetapi belum memiliki teknik analisa dan pemahaman untuk menciptakan portofolio investasi saham yang santai tetapi menguntungkan dan membutuhkan pengetahuan itu, di sini saya sudah menuliskan e-book untuk membantu kalian ya kawan.